Kondisi masa sekarang di negara Malaysia. Secara umum, kondisi ini bisa ditinjau dari sisi pekerjaan, ekonomi, etnis atau kependudukan, serta budaya setempat ditinjau dari ekonominya. Kondisi sosial negara Malaysia berkaitan dengan ekspor bahan mentah, teristimewa, karet, dan timah. Sementara dilihat dari segi etnis atau kependudukan, masyarakat Malaysia berasal dari sebagai ras, suku, dan agama. Apabila ditinjau dari kebudayaan, Malaysia memiliki kebudayaan yang sangat kaya karena kondisi sosial negara Malaysia yang memang sangat beragam. Pemerintahan Malaysia. Bentuk negara Malaysia adalah federal, dengan sistem pemerintahan monarki parlementer seperti Inggris. Kepemerintahan Malaysia dipelai oleh Perdana Menteri yang berasal dari Dewan Rakyat, melalui pemilihan langsung dari rakyat dan mendapatkan persetujuan dari Raja. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Perdana Menteri dibantu oleh Parlemen dan Kabinet. Kabinet di Malaysia dipilih oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat dan Dewan Negara merupakan anggota dari Parlemen. Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama 5 tahun. Sedangkan Dewan Negara bertugas sebagai penasehat kepala negara. Malaysia menganut sistem parlemen 2 kamar. Dewan dipilih langsung oleh rakyat dan bertugas mewakili aspirasi rakyat di negara yang menjabat selama 5 tahun. Satunya merupakan Dewan Negara yang dipilih oleh Raja dan Parlemen, yang kemudian menjadi penentu kebijakan negara Malaysia dan menjabat selama 3 tahun. 1. Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur. Menara kembar Petronas merupakan landmark dari Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Petronas juga pernah bercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Daya tarik lain dari menara kembar Petronas adalah jembatan yang menghubungkan kedua negara pada jam tertentu. Anda bisa naik dan berkunjung ke jembatan tersebut untuk melihat pemandangan Kuala Lumpur dari ketinggian. 2. Batu Kafes. Batu Kafes bisa menjadi tempat kedua di Malaysia yang ramai dikunjung wisatawan Indonesia dan mancanegara. Batu Kafes merupakan tempat wisata merupakan kuil Hindu. Pada bagian bawah Anda akan menemui sebuah patung besar Dewan Merugu setinggi kurang lebih 40 meter. 3. Gunung Mulu National Park, tempat wisata yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Ini terkenal akan keindahan 2 gua besar, yang salah satunya terdapat air terjun, puncak kart, dan ragam fauna dan flora. Anda akan sejak menyelami gua dan melihat kehidupan satwa di habitat asli. Anda juga bisa mendapat menyewa kapal untuk menelusuri sungai alami dan melihat keasrian hutan hujan. 4. Langkawi Ski Break. Tempat wisata yang disebut juga sebagai Langkawi Cable Car ini berada di Pulau Langkawi dan di atas ketinggian. Yang terkenal dari wisata Langkawi Ski Bridle adalah jembatan suspensi berkelok yang membentang panjang keindahan Pulau Langkawi. Dengan hutan tropisnya akan tersaji dengan memesona. Melaka History. Merujuk Melaka, kota yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 2008 ini awalnya merupakan pusat pemerintahan Malaysia di masa lampau jauh sebelum Kuala Lumpur dibangun. Di kota ini Anda disuguhkan tata letak kota yang seperti Eropa dan dapat mengikuti atraksi sejarah. Sejumlah tempat bahkan menjadi landmark kota tersebut seperti Christ Cross Alformas dan Meloxcha River, Jonker Street Night Market. Legoland, Malaysia. Ini paling cocok dikunjungi bersama buah hati Anda. Juga wajib bagi Anda yang penggemar mainan Lego. Merajuk laman resminya, taman bermain Legoland merupakan atau memiliki 2 wahana berbeda, yakni Legoland Theme Park dan Legoland Water Park. 7. Genting Highland. Tempat wisata ini berada sekitar 4-50 km dari Kuala Lumpur. Di lokasi wisata ini, Anda akan banyak menemui ragam hiburan seperti kasino, taman bermain, wisata alam, pusat pembelanjaan, wisata kuliner, dan sebagainya. Salah satu wahana yang wajib Anda coba adalah wahana Awana Skyway.
Anda akan merasa sensasi seperti melayang karena lantai gondola yang Anda naiki terbuat dari kaca tebal. Kondisi sosial negara Malaysia dilihat dari kebudayaannya, tercermin dari beragam perayaan tradisional di negara ini. Misalnya Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji sebagai umat Islam. Contohnya lainnya Hari Waisak untuk umat Buddha, Tahun Baru Imlek untuk masyarakat Tionghoa Malaysia, Hari Deepavali bagi umat Hindu, dan Natal untuk umat Kristen. Negara bagian di Malaysia juga memiliki perayaan tradisional sendiri. Contohnya Sarawak yang merayakan Festival Dayak atau Gawai Dayak. Keragamaan penduduk yang terdiri dari Melayu, India, Cina, Arab, dan Eropa memberikan ragam nuansa wisata yang berbeda. Selain itu, wisata alam di Malaysia juga menjadi daya tarik tersendiri yang bisa Anda coba jelajahi. Hubungan Indonesia dengan Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan sering tersebut negara serumpun. Potensi kerjasamanya maupun potensi konflik antara dua negara tersebut. Hubungan kerjasama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahun. Bidang ekonomi. Banyaknya investor dari Malaysia berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, di Malaysia juga banyak ditempatkan tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau PRT, petugas medis, pekerjaan bangunan, serta tenaga profesional lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.